Saya sungguh nggak mengerti kenapa berita Injil yang luar biasa ini banyak ditolak, bukan hanya di luar gereja, tapi justru di dalam gereja. Saya seringkali sedih karena saya sekarang justru masih bergereja di sebuah gereja yang bukan under grace. Saya sedang mencari-cari gereja yang under grace dekat sekitar rumah saya. Belum ada. Tapi saya dengar ada dari teman saya yang sudah mau bergereja dan sudah mulai under grace. Ada jemaatnya yang malah lari ke gereja yang bukan under grace. Saya bingung. Saya bilang ke teman saya, wah ini kalau Paulus dengar, dia bisa bangkit dari kuburnya. Aneh gitu loh. Saya bersama teman saya, Pak Lisar, ya, teman saya kuliah di Binus, ya. Teman bandel. Dia tahu dulu saya bandelnya seperti apa. Kita berdua bandelnya seperti apa tahu. Nah, kemarin Pak Melki bilang, Pak Budi, pelayanan di ini sharing firman. Oke, yang teringat sama saya Pak Lisa. Itulah kasih karunia gitu. Saya juga mikir, loh kok keingetnya teman saya ini. Teman saya ini juga melayani di men's camp. Gitu. Oke, itu perkenalan dari saya. Saya sampai jam berapa ya di sini? Jam 12. Sampai jam 11. Oke, sebelumnya saya mau membagikan buku saya dulu. Saya suka nulis, tapi di media sosial. Di media sosial nggak nulis rohani, nggak nulis rohani. Tapi saya senang baca buku rohani. Nah, pada suatu saat saya ketemu buku Joseph Prince. Saya baca, terus saya bertumbuh di situ. Saya banyak ditemplak tentang kekristenan. Oh, selama ini kekristenan saya kok seperti ini ya, gitu. Bukan, saya selalu mikirkan apa yang saya bisa perbuat buat Tuhan, tapi saya nggak pernah memikirkan tuh apa yang telah Tuhan Yesus perbuat buat saya. Gitu. Sehebat apa sih saya bisa melakukan buat Tuhan? Walaupun misalkan saya mau nih rela mati disalib buat Tuhan, nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Gitu. Karena persembahan saya nggak sempurna, karena saya dilahirkan sebagai orang berdosa. Nah, saya terus bertumbuh di media sosial, ketemu dengan Pak Melki. Dia bilang, wah ini benar-benar jalannya Tuhan gitu. Sampai akhirnya saya digerakkan untuk menulis buku Grace from Heaven. Nah, saya mau memberikan ini 5 ini secara grace. Ya, yang 5 ini. Jadi ya namanya juga grace, bukan tergantung kebaikan yang diberi, Amen. tapi tergantung kebaikan yang memberi, gitu loh. Saya nggak ada yang kenal kecuali Pak Melki. Pak Melki pun saya nggak beri, karena saya sudah beri, gitu ya. Nah, pertama saya mau memberikan kepada siapa namanya? Ya. Saya juga nggak tahu. Pokoknya ini benar-benar grace, Bapak. Ya. Anak mudanya nih. Ya. Bapak ini juga dari tadi ngelirik saya. Tinggal satu belakangan ya. Berdoa aja. Oke, kita ke
inti khotbah saya. Gimana nih? Oke. Oh iya. Ya, kita mau berbicara tentang status kita di dalam Kristus. Ya. Bapak, Yesus, dan kita. Tapi saya ada introduction tentang. Oke, next. Next. Nah, mentalitas pekerja nih. Saya dulu pernah jadi full timer di sebuah gereja karismatik. Mentalitasnya seperti ini, masih underlow, ya. Kita lihat di Matius 20 ayat 1 sampai 16. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan cepat ya. Oke. Ada di slide ya, ini artikelnya. Oke. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Kita lihat ya, sebetulnya di sini ada beberapa kelompok. Yang pertama itu waktu pagi-pagi benar. Ya, coba balik ke slide-nya. Yang pertama waktu pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur keluar mendapatkan orang. Ya, next. Mendapatkan orang pekerja di sana. Fokusnya upah yang pertama, ya. Di situ ada transaksi tawar menawar, ya. Ada kesepakatan, ya. Pemilik kebun anggur dan pekerjanya sepakat 1 dinar sehari, ya. Nah, tapi mereka bekerja berlandaskan apa? Kesepakatan. Ya. Namun pada akhirnya begitu mereka melihat kebaikan dari si pemilik kebun anggur, mereka lupa dengan kesepakatan. Banyak dari kita yang hanya fokus pada upah seperti itu. Tuhan sudah janjiin seperti ini, tapi begitu melihat kebaikan Tuhan kepada orang lain, kita bersungut-sungut, ya, bersungut-sungut atas kasih karunia Tuhan kepada orang lain. Ya.
Itu mentalitas kalau kita masih hidup di under law, di bawah Torah. Selalu saja kita memperhatikan, wah Tuhan kok baik ya dengan dia. Saya sudah doa puasa sudah, saya pelayanan sudah, kebaktian minggu nggak pernah bolos. Bahkan kalau ada kebaktian berkali-kali saya ikut, seperti itu. Tapi kok doa saya lama ya dijawab. Dia yang nggak kemana-mana, ke gereja kagak, apa enggak kok diberkati luar biasa ya. Seperti itu. Itu mentalitas under law, seperti itu. Next, itu kelompok pertama. Sebetulnya di sini ada 5 kelompok yang saya perhatikan. Ya. Pada jam ketiga, jam 9 pagi, jam 12, jam 3 sore, dan kelompok kelima yang jam 5 sore. Keempat kelompok ini nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan sama sekali. Pemilik kebun anggur nggak bilang, hei kerja ya, 1 dinar sehari. Nggak ada kesepakatan. Pemilik kebun anggur cuma lihat masih ada orang-orang yang berdiri di pasar. Pemilik kebun anggur tergerak, ngapain nih orang berdiri di pasar? Nggak ada kerjaan. Ya. Kata berdiri di situ dalam bahasa aslinya sama dengan yang dipakai dengan berdiri di hadapan mahkamah Sanhedrin. Pada saat orang-orang Yahudi dihakimi, dia berdiri di mahkamah Sanhedrin, dan sama katanya, kata-kata yang dipakai itu sama. Mereka berdiri di pasar. Seperti itu. Saya bingung, nganggur kok berdiri. Kalau saya nganggur tuh mendingan saya duduk, saya tidur-tidur, nyantai gitu. Ini udah nganggur, berdiri gitu. Kesian banget ya, udah nganggur, berdiri, capek gitu. Nah, Tuhan berbelas kasihan terhadap orang-orang seperti itu, terhadap kita ya. Kita yang tidak berada di kebun anggur tadinya, ya kita berdiri capek-capek, nggak ada hasil apa-apa. Tuhan suruh mereka bekerja di kebun anggurku, ya, nggak ada kesepakatan 1 dinar sehari. Padahal memang pekerjaan itu upahnya 1 dinar sehari. 1 dinar itu emang upah bekerja untuk 1 hari. Jadi mereka nggak ada kesepakatan. Next, mereka tidak memberikan upah, tidak ada kesepakatan, semua karena kebaikan Tuhan saja. Oke, next. Ya. Sebetulnya Tuhan Yesus mengatakan perumpamaan ini menjawab dari Matius 19 ayat 27, pasal sebelumnya. Matius 19 ayat 27 ya. Saya bacakan ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Seperti itu. Petrus masih hitung-hitungan waktu itu sama Yesus. Yesus, saya udah ninggalin semua-muanya nih. Saya dapat apa? Ya, mentalnya masih seperti dapat apa? Ya, nah, Tuhan jawab seperti itu. Ya. Kembali ke Matius 20 yang ayat 15. Ya. Tuhan bilang gini, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Ayat ini sebetulnya ingin menggambarkan kebaikan hatinya Tuhan, kasihnya Tuhan gitu. Kadang kita iri, masih yang di dalam gereja ini kadang kita masih iri, loh kok Tuhan memberkati dia seperti itu ya, aku kok enggak ya. Kita berpikir gini loh, kalau Tuhan memberkati dia nih, berkat kita berkurang.
Gitu. Kita mikir gini loh, Tuhan punya berkat nih segini, ya. Saya cuma satu, kok dia diberkati banyak, ntar saya berkurang, seperti itu. Ya Tuhan nggak gitu, berkatnya Tuhan tuh bantu, melimpah, nggak ada habis-habisnya. Ya. Kalau Tuhan memberkati dia, orang lain, itu karena kebaikan Tuhan. Dan kita nggak bisa bilang, waduh berkat Tuhan ntar kurang nih. Nggak seperti itu. Ya. Oke. Next. Ke slide saja. Ya, sekarang kita mau masuk ke tema khotbah saya. Itu tadi pendahuluan aja. Ya. Pokok dan ranting anggur. Ya. Ini banyak orang yang salah nangkep. Saya waktu jadi orang Kristen benar-benar bingung sama sekali dengan pengajaran. Pokoknya selama kita hidup mencampur grace dengan law, pasti kita sendiri bingung. Tuhan bilang, percaya pada Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa mengambil dari tanganku. Berarti selama-lamanya kan kita hidup selamat kan, percaya pada Yesus. Ya sudah, kita di dalam tangan Tuhan nggak ada yang ngambil. Bisa hilang nggak kita? Gak bisa. Ya. Tapi yang saya terima banyak setelah terima Yesus, hati-hati dengan tingkah laku kamu ya, jaga kekudusan. Gak ada yang salah dengan kekudusan, jaga kekudusan. Ya. Kenapa? Bahayanya di sini nggak? Kalau enggak, keselamatanmu bisa hilang. Ini loh yang gak masuk logika saya. Loh, dulu waktu saya belum percaya Yesus, saya disuruh percaya Yesus, ya. Lu nggak bisa masuk surga dengan segala kebaikan. Mau baik kayak gimana, kayak nggak akan bisa masuk surga kecuali percaya Yesus, terima Yesus. Ya. Oke, saya bertobat, terima Yesus. Setelah masuk nih ke dalam kerajaannya, ke dalam gerejanya, aturannya dirubah. Jaga kekudusan ya. Kalau nggak keselamatan hilang. Saya bingung. Jaga kekudusan, benar kita harus jaga kekudusan. Bukan karena takut keselamatan kita hilang. Keselamatan kita yang nggak akan hilang. Gitu. Dan Tuhan sendiri telah menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Amin. Seperti itu. Saya bingung, gereja, loh, kok ditukar-tukar nih peraturannya? Ya, itu yang bikin kita bingung. Ya, itu yang bikin kita nggak bertumbuh. Ya. Begitu kita jatuh, tertuduh. Aduh, keselamatan gue hilang gak ya? Ragu deh itu sama firman Tuhan. Seperti itu. Saya pernah di gereja tempat saya berjemaat lagi tahun berapa gitu, setiap minggu diputerin video tentang rapture, beritanya tentang rapture. Tuhan akan datang segera. Ya. Siapkanlah diri kita, jaga kekudusan. Kalau ada sedikit noda aja tidak akan diangkat, tidak akan diangkat. Sampai-sampai tiap minggu saya pernah mimpi. Dalam mimpi saya bangun nggak tahu di mana, sendirian di rumah. Perasaan saya takut, sendirian. Saya cariin istri saya mana, anak saya mana, orang-orang yang kerja di saya mana. Sampai ke pembantu saya loh, yang belum percaya Yesus saja hilang. Cuma saya sendiri yang nggak hilang. Berarti di bumi. Terus saya cuma mikir di dalam mimpi itu loh, wah rapture. Saya nggak terangkat sampai begitu. Karena saya percaya. Kenapa? Rapture tergantung kebaikan saya, bukan kebaikan Tuhan. Bahaya ya. Rapture itu semua yang sudah percaya Yesus pada saat Yesus datang di awal-awal, ya kita diangkat. Amen. Roh Kudus diangkat. Roh Kudus sudah ada di kita, sama-sama diangkat. Gitu. Masa cuma Roh Kudus naik kita ditinggal, dadah. Gitu. Terus kalau keselamatan kita bisa hilang karena kita jatuh, karena perbuatan kita yang lemah, ya.
Apa hebatnya Yesus? Makanya saya pilih Yesus. Saya pilih agama lain saja. Kalau soal perbuatan baik yang bisa membuat saya masuk surga, saya nggak mau pilih Yesus. Saya pilih yang lain. Nggak hebat nih Yesus. Ya. Dia memberikan kasih karunia cuma sudah percaya, sudah berarti jaga ya, awas kalau nggak hilang nih keselamatan. Saya pikir ngapain masih jadi Kristen nih? Enggak seperti itu. Buat apa? Gitu. Apa hebatnya? Sama aja dong dengan yang insya itu, ya sama aja insya Yesus seperti gitu. Oke, nah sekarang banyak orang yang nih tentang pokok anggur dan ranting anggur. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Ya, hati-hati, firman Tuhan bilang setiap ranting yang tidak berbuah di apa? Dipotong, ya. Kalau dipotong berarti lepas dari Yesus. Nah, saya bingung, kok dipotong? Tuhan, saya kok dipotong ya kalau nggak berbuah ya? Berbuahnya seperti apa Tuhan? Berbuah penginjilan? Nggak banyak banget bahwa orang percaya Yesus gitu. Seberapa banyak? Saya nggak ngerti standarnya dipotong. Ya. Nah, sampai saya dapat pengajaran dari Joseph Prince di bukunya. Saya bacakan ya. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapa akulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam aku. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Mana tuh? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Oke? Ya seperti itu. Nah, sebetulnya yang nulis Alkitab RAI ini juga mereka konsepnya belum under grace. Ya, mereka yang terima seperti itu aja. Tapi kalau orang yang sudah under grace, mereka akan cari apa sih maksudnya dipotong gitu. Saya juga nggak terima gitu aja buku Joseph Prince, bener nggak ya? Oh iya, saya cari ya, di terjemahan lain. Oh ternyata dipotong itu ke slide saya. Dipotong itu asal katanya aires, airio, ya, bahasa Yunaninya. Airo itu apa sih? Diangkat ya. Ini tentang pokok anggur dan ranting-rantingnya, tentang pohon anggur ya. Bukan pohon pepaya, bukan pohon mangga, bukan pohon jambu ya. Kalau anggur ya seperti itu, ranting menjulur dia. Saya punya di depan ada pohon markisa. Walaupun saya potong-potong terus karena melilit dia kemana-mana ya. Nah, dia jadi satu, batangnya satu, pokoknya, nah, terus keluar seluruh-seluruhnya, terus gitu. Nah, berbuah di sini. Ya. Anggur mirip seperti itu. Ya. Dia harus ada ikatan-ikatan seperti itu. Kalau enggak dia jatuh ke tanah, ya, dia tidak akan berbuah. Walaupun berbuah busuk. Karena sifatnya itu dia harus menggantung, ya, dia harus menggantung baru bisa berbuah. Ya. Jadi yang diterjemahin dipotong itu, ya, airo itu artinya apa? To raise up, malah diangkat. Take up, lift up, to raise from the ground, dari tanah diangkat, gitu. Beda jauh ya, beda jauh. Jadi tadi saya yang tadinya takut jadi ngucap syukur. Ini Yesus dahsyat. Walaupun saya jatuh ke tanah gambaran kutuk, gambaran dosa. Ya, Tuhan gak potong, Tuhan angkat, raise up. Ya, dari tanah diangkat, ditaruh lagi, dicantekin lagi, diangkat supaya apa? Supaya berbuah. Itulah Injil kasih karunia. Itulah kabar baik.
dipotong itu nggak ada baik-baiknya. Gitu. Tapi tetap aja ada orang yang demen dipotong, mau dipotong. Saya selalu sampaikan ini, diprotes. Hati-hati loh, jangan ubah-ubah firman Tuhan. Loh, saya nggak ubah, orang dasarnya itu kok katanya, aslinya seperti itu. Alkitab yang perjanjian ini loh yang berubah. Tadi raise up, diangkat dari tanah, jadi dipotong. Gitu. Ya. Saya mau balikin lagi ke yang benernya. Saya diomelin ya nggak apa-apa lah. Yang penting saya nggak mau dipotong, saya mau diangkat. Saya mau diangkat. Begitu saya jatuh lagi, saya diangkat lagi. Diangkat. Oke, next. Tuh, lihat hasilnya. Ya, berbuah. Pokok dan ranting anggur itu satu yang saya bilang tadi. Ya, dia seperti itu. Ranting-rantingnya menjalar, gitu. Ya, dia berbuah. Oke, terus pokok dan ranting ada satu. Ya. Di Yohanes 17 ayat 20 ayat 21. Oh iya, pada saat Yesus ngomong di Yohanes pasal 15 ini, ya, ini Yesus belum disalibkan. Ya, makanya Yesus bilang gini loh. Tinggallah di dalam aku. Ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Dulu saya pikir begini. Setelah saya percaya, terima Yesus, ya, Tuhan masih bilang gini, hey, tinggallah di dalam aku ya, dan aku di dalam kamu. Kalau enggak, dipotong. Gitu. Jadi saya mikir gini loh, oh saya bisa nggak tinggal di dalam Tuhan nih, saya bisa keluar nih, atau Tuhan yang bisa keluar nih, ya, Roh Kudus yang bisa keluar nih. Jadi bingung gitu loh, ya, dengan konsep seperti itu yang grace campur mix dengan law, jadi bingung kayak gitu. Dia pikir, oh saya harus tetap tinggal. Ya, begitu saya sudah percaya, saya sudah tinggal di dalam Yesus. Yesus tinggal di dalam saya. Saya, Yesus, Bapa satu. Dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam saya. Roh kebenaran itu yang selalu mengingatkan saya bahwa saya adalah kebenaran. Dia nggak mengingatkan dosa-dosa. Dia tidak pernah mengingatkan dosa. Orang percaya tidak diingatkan dosa. Beda dengan kalau kita nge-mix. Begitu perjamuan kudus, tidak seperti yang Pak Melki sampaikan perjamuan kudusnya. Ya, mereka yang nge-mix selalu gini. Ayo sebelum kita perjamuan kudus, ya kita berdoa, minta Roh Kudus mengingatkan dosa-dosa apa yang kita belum akui. Ya. Saya bingung lagi nih. Minta Roh Kudus ingatin dosa-dosa. Di Ibrani bilang, aku tidak sekali-sekali tidak akan mengingat dosa-dosamu dan pelanggaran-pelanggaranmu. Firman-Nya bilang gini, Tuhan sekali-kali pun sudah tidak mengingat. Kita sudah Roh Kudus ingatin, Roh Kudus ingatin dong dosa apa sih? Bingung nggak? Yang mana yang benar? Ya. Ibrani yang jelas-jelas firman Tuhan loh. Tuhan nggak ingat lagi dosa kita, nggak ingat sama sekali. Pas mau perjamuan saya disuruh berdoa, minta Roh Kudus ingetin. Roh Kudusnya juga bingung kan. Roh Kudus jawab gini, saya nggak ingat tuh. Jadi gimana? Nah, itu kan tertuduh lagi kan kalau kita nyampur grace dengan law. Gitu. Orang dosa kita sudah cleanse, bersih, tanpa cacat, bersih semuanya sudah dihapuskan oleh darah Yesus. Jangan lagi minta diingat-ingatin. Ya. Tuhan aja udah lupa, kita mau ingetin. Hebat benar kita gitu loh. Hebat benar kita. Oke, ya seperti itu. Nah, jadi ini Yesus bicara sebelum dia disalibkan, ya. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Maksudnya apa? Percaya. Kita yang lahir 2000 tahun yang lalu disuruh sebelum bertobat nih, percayalah sama
Injil itu bahwa Yesus sudah selesai. Dalam karya keselamatan itu Yesus sudah teriak selesai, finish. Tugas kita cuma percaya, mengaku. Seperti itu. Udah, itu aja. Simple kan? Simple, grace itu simple kan? Cuma gereja-gereja sekarang nih yang bikin bingung gitu. Jadi jemaat pada bingung gitu. Saya salah satunya juga tadinya bingung. Ini gimana nih Tuhan seperti ini gitu. Ya. Oke. Nah, terus di Yohanes 17 Yesus berdoa kepada Bapa. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi Yesus berdoa seperti ini kepada Allah. Dan bukan untuk murid-muridnya saja pada waktu itu, ya. Yesus berdoa, tapi juga untuk orang-orang, kita salah satunya, ya, yang percaya kepada Yesus oleh pemberitaan mereka, oleh pemberitaan penginjil-penginjil, pemberita kabar baik, ya, bukan kabar menakutkan. Gitu. Injil itu kabar baik. Ya. Jadi nggak ada, jangan menginjil gini, bertobat, kalau nggak masuk neraka. Itu kabar baik ya? Kabar baik itu, takut. Saya malah takut. Ya udah nanti aja deh, tunggu saya suci dulu, kudus dulu ya, kayak gitu. Tapi bilang gitu, udah tahu belum? Dosa-dosa kamu udah diampuni semuanya loh oleh Yesus. Yang benar. Iya, kamu tinggal percaya dan mengakui. Seperti itu. Apa keselamatan? Sudah. Nah, nanti kalau aku jatuh dalam dosa, bukan berarti kita sudah percaya Yesus, ya. Kita sudah kebal terhadap dosa. Ada nggak di sini yang sudah kebal terhadap dosa? Nggak pernah. Saya tanya dah, yang selama 1 bulan ini ke belakang nggak pernah berbuat dosa siapa sih? Ada nggak? 1 minggu nggak ada kan? 1 hari nggak ada kan? Pikiran kita melenceng aja sudah dosa itu. Dosa bukan berarti membunuh, enggak gitu. Pikiran jahat aja, waduh, ini orang kenapa nih? Gitu. Kita naik mobil, kesempet motor aja, marah, dosa. Bisa kita seperti itu? Nggak bisa. Oke? Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Yesus dan Yesus di dalam Bapa, agar mereka, kita ini juga di dalam Yesus dan Bapa, supaya dunia percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus Yesus, ya. Setelah Yesus disalibkan, ya, dan bagi kita yang percaya pada Yesus, karya keselamatan itu, ya, kita sudah jadi satu dengan Yesus, dengan Bapa. Gak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan kasih Bapa itu. Gak ada yang bisa memisahkan. Itu yang ngomong Yesus sendiri loh. Gak ada yang bisa memisahkan. Siapa yang bisa memisahkan? Pendeta mau memisahkan. Saya sih udah gak percaya sama pendeta-pendeta yang seperti itu. Oh, Yesusnya bilang gak bisa, gak ada yang memisahkan. Masa pendeta-pendeta itu bilang dosamu bisa memisahkan lagi loh. Kalau kamu jatuh bisa memisahkan lagi. Saya lebih percaya sama pendeta itu dong daripada sama firman Tuhan, daripada sama Yesus, ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu. Saya sangat bersuka cita. Kenapa? Kita yang ada di sini nih sudah berada di tempat yang benar. Sudah berada di tempat yang benar. Saya rindu malah punya persekutuan seperti ini di tempat saya. Karena saya sampai sekarang masih bergereja. Saya bukan gembala. Saya masih bergereja di gereja yang nge-mix. Saya tiap minggu masih suka bersedih-sedih kalau ada pendeta yang nge-mix gitu. Sedih, saya sedih.
Jemaatnya lah disuruh puasa hari Sabtu untuk nggak ada yang salah ya dengan puasa ya. Puasa tiap hari Sabtu ditantang jemaat untuk apa? Untuk supaya kita layak di hadapan Tuhan. Masa kita layak di hadapan Tuhan karena puasa kita sih? Darah Yesus yang sudah melayakkan. Darah Yesus, kita sudah dilayakan, kita sudah dikuduskan, disempurnakan sekali untuk selama-lamanya. Itu nggak pernah dikotbahin. Gitu. Sampai, ayo angkat tangan, janji. Sebagian nggak angkat tangan. Sebagian angkat tangan juga saya yakin nggak dijalani. Yakin saya, hari Sabtu lagi. Hari Sabtu, yakin saya. Di depan saya, akhirnya pendetanya bilang gini, baik, kalau kalian tidak mau, Tuhan sendiri nanti yang akan melakukan caranya. Saya bilang, ih sadis nih Tuhan nih. Sadis. Udah saya sama istri saya nggak angkat tangan di depan saya, ya udah angkat ya. Sedih, terus terang saya sedih di situ. Ampun Tuhan, rusak lagi iman ini, iman jemaat. Ya kan? Ya seperti itu. Janji di hadapan Tuhan loh, di hadapan jemaat loh, janji angkat tangan loh, walaupun terpaksa. Iya dah. Begitu dia nggak puasa, ada perasaan tertuju nggak? Iblis seneng nggak? Dia makan, udah janji di hadapan Tuhan, di dalam gereja lagi, janji mau puasa, yang ciat. Kesian jemaat Tuhan, kesian gereja Tuhan, sedih sekali gitu loh. Ya, makanya saya bilang, mengucap syukur banget nih yang sudah ada di Under Grace, mengucap syukur gitu. Saya kepengen banget, saya cari-cari gereja itu, susah, ya, masih susah. Ya, tapi saya percaya akan ada kegerakan evolusi kasih karunia ini. Jika kamu tidak mengkhotbahkan kasih karunia secara radikal, kehidupan orang tidak akan diubahkan dengan diberkati secara radikal. Amin. Saya percaya gelombang kasih karunia ini lagi melanda gerejanya. Pendeta-pendeta yang nggak mau terima juga, ya Tuhan pakai nih jemaat-jemaat. Tuhan pakai nih seperti saya nih nulis-nulis buku nih. Orang akan cari, ya. Saya nggak puas di gereja itu, saya cari, dapat Tuhan tuntun buku Joseph Prince. Ternyata nggak mau dipakai Tuhan dalam revolusi ini, Tuhan sendiri kerja. Tuhan pakai kita yang mau, Tuhan pakai jemaatnya, sharing, seperti itu. Nggak akan bisa dilawan, percaya saya, nggak akan bisa dilawan. Bahkan saya percaya ini kita sedang di akhir zaman, ya. Sebentar lagi Yesus akan datang. Saya percaya, amin. Sebentar lagi Yesus datang, saya percaya. Ya. Tapi saya percaya saya diangkat. Ya, saya percaya saya diangkat. Saya percaya semua di sini yang percaya Yesus diangkat, nggak mungkin ditinggalkan. Ya, diangkat. Ya, seperti itu. Jadi kita harus Jesus conscious, ya. Terus fokus pada Yesus, terus fokus pada karyanya. Memang tadi saya sharing dengan Pak Melki, katanya emang daging kita ini memang apa dengan law, lebih kompatibel dengan law, memang enak gitu loh kayaknya. Masa gua nggak ada bagian sama sekali sih nih dalam proses keselamatan? Jangan gitu dong, semuanya udah diambil Yesus, gitu loh. Masa gua nggak harus jaga sih keselamatan ini? Ya dengan minimal doa sejam kek, dengan minimal baca Alkitab sehari 5 pasal kek, kayak gitu. Ya, nih kita sudah bisa nih sehari 5 pasal. Ya, dituduh lagi sama iblis, 5 pasal, dia 10 pasal. Ya doa cuma sejam,
Dia yang bukan full timer aja 2 jam. Seperti itu loh. Ya. Jadi jangan mau dituduh seperti itu. Nggak ada salahnya loh. Saya nggak bilang puasa itu salah ya. Puasa itu bagus. Ya. Baca Alkitab itu bagus. Ya. Semakin banyak jamnya bagus. Ya. Doa bagus, semakin banyak itu bagus. Ya. Tapi bukan untuk keselamatan. Bukan kalau kita nggak berdoa 1 jam sehari kita nggak selamat. Bukan Tuhan nggak berkenan. Bukan untuk nambah lagi perkenanannya, ditambah lagi kepada kita, enggak gitu. Kita baca Alkitab untuk bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus, semakin bertumbuh gitu. Haus baca Alkitab bukan karena disuruh sama pendeta. Ya. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, hafalkan Mazmur 91. Ya kalau dihafalin nggak ngerti ya percuma. Ya. Untuk apa Mazmur 91 itu? Kalau cuma jadi hafalan. Tapi harus mengerti. Seperti itu. Oke. Nah terakhir, lihat tinggal di dalam Yesus. Kita sudah tinggal di dalam Yesus. Ya. Maka kamu akan berbuah banyak. Kita berbuah, pasti berbuah. Kenapa selama ini sepertinya kita nggak berbuah? Ya karena konsep kita gitu, aduh buah nggak berbuah dipotong. Kita nggak sadar nih kita sudah di dalam Yesus. Ya. Kita sudah di dalam Yesus. Yesus di dalam kita. Dan pasti apa? Berbuah. Jadi kita harus tetap fokus pada Yesus dan karya salibnya. Ya. Amin. Hiduplah terus under grace, di bawah kasih karunia yang murni. Jangan lagi balik kepada Taurat. Ya. Jangan lagi balik kepada Taurat. Ya. Kita sudah disuruh hidup di dalam perjanjian baru. Ngapain lagi tempel-tempel hukum Taurat? 10 hukum Tuhan gitu. Oke. Saya rasa saya cukup ya sharingnya ya. Masih ada ini? Habis? Sudah selesai? Ya. Tinggal di dalam Yesus, berbuah banyak. Kita berbuah. Oke, kita berdoa. Yang satu buat ini aja ya, basisnya. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih buat karya salib Yesus yang sempurna. Ketika kami masih berdosa, bahkan ketika kami belum lahir di dunia ini, Yesus sudah mau mati di salib sebagai kami, menggantikan kami. Engkau begitu mengasihi kami, bahkan sebelum kami mengenal Engkau Tuhan. Apalagi sekarang setelah kami terima sebagai anak-anak-Mu, anak-anak yang Kau kasihi. Tidak ada lagi yang bisa memisahkan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Tidak ada. Bahkan ketika kami terjatuh pun Kau tetap mengasihi kami. Kau tidak akan memotong kami Tuhan. Bahkan Kau mengangkat kami dari tanah. Dan kami percaya Tuhan, kami akan berbuah yang banyak. Kami tidak perlu mengusahakan buah itu. Tidak Tuhan, kami hanya rest, tinggal istirahat di dalam karya-Mu yang telah sempurna, telah selesai.
telah diselesaikan oleh Yesus. Kau sendiri yang mengeluarkan buah itu melalui kami, Tuhan. Orang lain yang menikmati hasilnya, Tuhan. Orang lain bisa mengenal Yesus lewat pekerjaan-Mu di dalam kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk gereja ini, Tuhan. Gereja ini adalah gereja kepunyaan-Mu, Tuhan. Ini adalah gereja ciptaan baru, Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami percaya Tuhan, gereja ini Engkau sendiri yang mendirikannya, Tuhan, bukan usaha manusia. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah dirikan, Engkau sendiri yang terus memberikan pertumbuhan, Engkau yang terus memelihara, Engkau yang terus berkarya, Tuhan. Kami semua yang ada di sini adalah kepunyaan-Mu, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kasih karunia yang begitu besar bagi kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami hanya bisa berterima kasih. Kasih karunia-Mu yang menyelamatkan kami, Tuhan, dan perbuatan kami. Kalau kami tidak setia, Tuhan, Engkau tetap setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan. Engkau memberkati Pak Melki dan keluarganya, Tuhan. Berkat-Mu berlimpah-limpah atas gereja kepunyaan-Mu di tempat ini, Tuhan. Berlimpah-limpah, berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Ucap syukur bila semua kebenaran firman-Mu, Tuhan, telah Kau tanamkan kepada kami, Tuhan, itu terus berbuah-buah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar nama Yesus saja yang terus ditinggikan. Haleluya. Amin.